Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, dimanapun para penonton berada, di situasi kondisi dan apapun. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, kesabaran, ya, rezeki yang berlimpah, dan dilancarkan segala urusan. Perkenalkan, nama saya Bang Kirai Putra Satria Purba, berasal dari kelas paralel 2021 Ilmu Hukum, dengan topik pembahasan pada hari ini mengenai perusahaan, pengusaha, serta bentuk-bentuk perusahaan pada yang saya bawakan dalam video ini. Tugas video ini merupakan tugas untuk memenuhi tugas dari Ibu dia. Salam Ibu, kalau jika melihat video ini. Tanpa lama-lama lagi, kita mulai masuk ke topik pembahasannya. Yang pertama kita kecilkan dulu. Oke. Nggak nampak saya. Oke, perusahaan dijelaskan adalah tempat terjadinya kegiatan barang dan jasa yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Bagi mereka yang terdaftar dapat mempunyai badan usaha dan terikat hukum atas legalitasnya. Menurut pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan peroleh keuntungan atau laba. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angkat A yang kelima dapat disimpulkan bahwa pengusaha adalah orang, perseroan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalani perusahaan milik sendiri ataupun bukan miliknya yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagai dimaksud yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Secara umum, dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu usaha berbadan hukum dan usaha tidak berbadan hukum. Pengelompokan kedua badan usaha tersebut dapat dilihat dengan perbedaan yang cukup signifikan, yaitu subjek permodalan, prosedur, pendirian, harta kekayaan, dan pertanggungjawaban. Kita masuk ke topik pendapat para ahli. Menurut Thomas Zimmer, pengusaha adalah penerapan sebuah kreativitas sekaligus inovasi ketika memecahkan sebuah masalah yang menjadikan itu sebuah peluang besar. Hal itu dapat memanfaatkan banyak peluang, memberikan keuntungan banyak pada orang yang terlibat dalam perusahaan itu. Raymond mengatakan bahwa pengusaha adalah cara menjelaskan diri adalah dengan suatu kreativitas inovatif. Hal tersebut membuat keuntungan dan menjadi sebuah proses mensejahteraan diri. Menurut Kamsir, pengusaha adalah sebuah tempat untuk seseorang yang berani mengambil segala risiko demi tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan dan untuk sebuah keuntungan. Contoh dari pengusaha muda dapat kita temui dari yang viral-viral di media sosial, yaitu Najwa Farid, yang kita ketahui sebagai pemilik dari Better Sweet by Najla, yang disukai para kaum wanita seperti itu. Ada juga Muhammad Syadat Erigo, yang dimana-mana kita menjumpai produk-produknya, maupun kita keluar rumah, masuk WC, makan, ngopi, tidur, sampai mencari jodoh. Ada juga kopi kenangan. Ini merupakan produk yang digemari oleh kalangan muda, yang terutama yang pecinta kopi. Tempat kumpul kelompok atau suatu perkumpulan. Nah, para ahli mengenai para perusahaan nih, ada Anda Sismita. Perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu, mencapai keuntungan bagi diri mereka. Murti Sumarni, perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi yang menjadikan barang dan jasa bagi masyarakat dan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Ebet dan Giving, perusahaan adalah satu organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan laba atau kita sebut sebagai keuntungan. Bentuk-bentuk perusahaan yang berbadan hukum.
Perusahaan terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas membawa semangat baru, norma baru, seperti perlunya kepedulian, kepentingan, sehingga memunculkan regulasi terkait tanggung jawab sosial lingkungan perseroan terbatas. Dari definisi di atas, PT dapat dikatakan sebagai badan hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai PT dalam badan hukum. Persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan, dan modal didirikan saham dan persero. Koperasi. Menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah suatu usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi dan berlandaskan asas tolong-menolong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian koperasi secara umum, para ahli membentuk koperasi berbagai tujuan, antara lain membantu perbaiki taraf hidup, membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat adil dan makmur, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ada juga badan usaha milik negara atau yang kita ketahui sebagai BUMN. Yang berbentuk perusahaan ini didirikan dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dengan perusahaan umum Perum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. BUMN adalah badan usaha seluruh sebagai modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan yang dipisahkan dengan harta pribadi. Contoh-contoh dari BUMN memiliki banyak peran dan banyak bentuk, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Contoh dari badan perusahaan persero adalah Pertamina, Telekomunikasi Indonesia, Kereta Api Indonesia. Contoh badan usaha umum adalah Damri, Bulog, dan Pegadaian. Kita masuk ke perseroan terbuka. Definisi perseroan terbuka menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di bidang pasar modal. Struktur organisasi berupa RWPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Komisaris. Komite Dewan Komisaris, maaf. Bentuk-bentuk yang perusahaan yang tidak berbadan hukum, perseorangan, organisasi bisnis, atau badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya pengusaha kecil dan beberapa pengusaha menengah. Ini adalah bentuk badan usaha yang paling sederhana menurut HMN. Purwo Sujipto, untuk bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Adapun dua jenis usaha perseorangan adalah berlisensi atau tanpa izin. Dalam persekutuan perdata dijelaskan bahwasannya biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama yang sama sesuai dengan peraturan Menteri Hukum HAM nomor 17 tahun 2018. Persekutuan perdata memiliki dua tujuan, di antara bersifat komersial atau persekutuan yang menjalankan satu profesi yang sama. Kita masuk ke firma. Firma adalah perserikatan dagang atau beberapa perusahaan yang juga sering melakukan firma, yaitu persekutuan guna menjalankan usaha antara dua orang atau lebih menggunakan nama yang sama. Firma merupakan salah satu jenis usaha badan usaha yang belum memiliki status badan hukum. Namun demikian, pendirian firma adalah menggunakan akta dan harus didaftarkan oleh sistem administrasi badan usaha di Kemenkumham. Masuk ke CV, merupakan suatu bentuk badan usaha dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Hal itu merupakan perusahaan sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Tujuan dari CV ini adalah untuk cita-cita bersama dan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya. Kesimpulannya dalam video ini, menurut pasal 1 huruf B Undang-Undang nomor 3 1982, perusahaan itu adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus bekerja sama berkedudukan dalam wilayah Indonesia dengan tujuan keuntungan. Ada juga menurut keuntungan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 angka 5 dapat disimpulkan bahwa pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, dan pemberi hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri ataupun bukan miliknya yang berada di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk perusahaan berbadan hukum
Ya, perseroan terbatas, PT, koperasi, yayasan, BUMN, dan badan usaha perum, perusahaan terbuka, sedangkan perusahaan yang tidak berbadan hukum meliputi perseroan, persekutuan perdata, firma persekutuan komoditer, atau kita sebut sebagai CP. Ya, terima kasih tanpa sadar sudah waktu sudah penutupan. Terima kasih yang para penonton yang menyaksikan video saya. Selamat malam. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cool.